saya Hafiz Jasa Shidik. Saya adalah mahasiswa Telkom University jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faris Fauzul Hakim, mahasiswa Telkom University jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi. Perkenalkan, saya Holidin, mahasiswa Telkom University dari jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi. Berikut adalah perancangan antena microstrip menggunakan CST Studio. Selanjutnya itu kita masuk aja ke new template atau buat template baru. Di sini kita bikin yang microwave, klik aja microwave, lalu klik yang antena. Lalu kita klik yang bagian planar. Next, pilih yang time domain. Nah, di sini untuk dimensionnya itu kita pilih yang mm, lalu untuk yang frekuensinya sendiri kita pilih yang gigahertz. Next. Nah, di sini karena kita ingin dapat nilai tengahnya itu 2,4 GHz, maka untuk frekuensi minus dan max-nya itu yang pertama untuk max-nya sendiri itu 1,8. Nah, untuk frekuensi max-nya itu adalah 3. Nah, untuk memunculkan nilai tengahnya sendiri 2,4 GHz, kita pencet aja H field-nya, centang, half field, dan far field-nya. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya tinggal next saja. Ininya kita ganti jadi microstrip. Untuk template namanya jadi microstrip, lalu klik finish. Nah, langkah selanjutnya kita membutuhkan yang namanya itu parameter list. Nah, untuk parameter listnya sendiri sebelumnya sudah kami siapkan, jadi kita langsung aja ketik di sini. Nah, untuk parameter list yang pertama itu ada W. Untuk expressionnya sendiri itu adalah 38. Nah, untuk deskripsinya itu lebar page. W. Nah, untuk parameter list selanjutnya itu ada L. Nah, untuk expressionnya sendiri itu 28,92. Untuk deskripsinya sendiri itu adalah panjang page. Lalu selanjutnya ada WG, dimana untuk expressionnya sendiri itu 47,64. Nah, untuk parameter list untuk deskripsinya sendiri itu merupakan lebar ground. Nah, untuk parameter selanjutnya itu ada LG. Nah, untuk expressionnya sendiri itu 35,04. Nah, untuk deskripsinya itu adalah panjang ground. Nah, untuk parameter list yang selanjutnya itu ada H. Untuk expressionnya itu 1,6. Untuk deskripsinya sendiri itu adalah tebal substrat. Nah, untuk selanjutnya itu ada T. Expressionnya 0,095. Untuk tebal ini, untuk deskripsinya itu adalah tebal konduktor. Selanjutnya itu ada WF. Untuk expressionnya itu 1,4.
Nah, untuk deskripsinya sendiri adalah panjang feed line. Nah, selanjutnya itu ada ZF. Dimana untuk expression sendiri adalah 7,14. Untuk deskripsinya sendiri itu adalah lebar feed line. Jika untuk pengisian parameter listnya sudah, maka selanjutnya itu kita tinggal membuat page, ground, substrat, dan juga feed line-nya. Nah, untuk pembuatannya akan dijelaskan oleh rekan saya Faris Fozul Hakim. Baik, selanjutnya kita akan membuat page, ground, substrat, dan juga feed line-nya. Yaitu kita ke modeling dan ke brick. Kita escape. Yang pertama kita buat ialah groundnya. Nah, selanjutnya kita ubah x-min nya jadi min wg per 2, lalu x max nya wg per 2, lalu y max nya y min nya nggak tetap 0 dan y max nya kita ganti ke LG, lalu z min nya tetap 0, z max nya itu T. Komponennya tetap dan materialnya kita ganti, kita ambil dari library yaitu chopper. Kita load. Nah, lalu kita preview. Oke. Kita udah mendapatkan groundingnya. Lalu selanjutnya kita bikin substratnya. Substrat yang kita ganti sama seperti tadi, x min nya itu min wg per 2, lalu x max nya wg per 2, y min nya kita tidak ganti, y max nya kita ganti lg, z min nya t, z max nya T plus H. Lalu materialnya kita ganti ke FR yang lossy. Kita load, lalu kita preview, lalu kita oke. Nah, ini kita sudah dapatkan ground dan juga substratnya. Selanjutnya kita buat patch-nya. Patch, lalu x min nya kita ganti jadi min w per 2, speknya jadi w per 2, lalu y min nya kita ganti lf, x max nya kita ganti lf plus l, lalu z min nya T plus H kecil, lalu T kecil tambah H besar tambah T, lalu komponennya kita ganti komponen tidak dan materialnya kita ganti ke copper. Kita preview, kita oke. Selanjutnya kita buat feed line-nya. Feed line. Kita buat feedernya. Lalu x-min nya kita ganti min wf per 2,
Lalu YX max nya WF per 2. Y min nya kita tetap, Y max nya kita ganti LF. Lalu Z min nya T ditambah dengan H. Z max nya kita ganti T plus H plus T. Nah, komponennya tetap dan ininya kita ganti ke koper lagi. Lalu kita preview dan oke. Nah, bisa kita lihat di sini antara patch dan juga feedernya belum menyatu, masih terpisah. Nah, cara nyatunya kita expand komponennya dulu. Nah, kita klik di patch-nya, lalu kita pick, kita kebolehan, kita add, dan kita klik fit-nya, lalu kita enter. Nah, ini sudah menyatu. Selanjutnya, setelah disatukannya antara patch dan juga fit line, selanjutnya akan dilanjutkan dengan tempat saya, yaitu mencatu di bagian sininya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk perancangannya. Selanjutnya kita ke bagian page, kemudian pilih yang pick page. Nah, kita coba di nah diklik kanan, kemudian kita geser ke bagian belakangnya. Kita perbesar biar mempermudah untuk menambahkan di bagian port di sininya. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita ke bagian simulasi, kemudian ke bagian WebGet port. Kemudian kita di sini akan menambahkan nilai-nilainya. Yang pertama untuk X max-nya itu adalah 3 dikali WF, 3 kali WF. Kemudian X max-nya juga sama, kita ubah untuk X max itu 3 dikali WF juga sama. Kemudian untuk J min-nya adalah sama juga, 3 dikali WF. Mohon maaf, untuk J min-nya itu T ditambah H. Kemudian untuk Z max-nya itu adalah T 4 dikali H. 4 dikali H. Nah, jika sudah, tinggal di preview, kemudian oke. Nah, sini dapat dilihat untuk portnya sudah bertambah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita ke bagian setup solver, kemudian centang yang bagian normalize-nya, kemudian start. Tunggu sampai proses setupnya sampai selesai. Oke, jika proses setup softwarenya sudah selesai, langkah selanjutnya di sini kita dapat melihat hasil perancangannya di bagian S parameter untuk nilai PSW-nya juga, dan untuk nilai dari Fairfield. Nah, yang pertama kita ke expand yang bagian 1G result, kemudian pilih yang S parameter. Nah, kita dapat lihat untuk grafik atau untuk close-nya sudah sesuai dengan apa yang kita rancang, yaitu dibagi untuk frekuensi kerjanya itu ada di 2,4 GHz. Nah, untuk itu juga dapat
melihat untuk nilai loss itu ada di min 20,9 sekian. Nah selanjutnya kita lihat untuk bagian PSWR-nya, expand, kemudian kita klik. Nah untuk grafik di PSWR-nya juga sama. Untuk nilai loss itu ada di titik 1,1,198 sekian. Dan yang terakhir kita lihat di bagian Farfield, untuk pilih yang Farfield 2,4. Nah ini adalah antena yang sudah kami rancang. Nah untuk di sini juga dapat kita ketahui untuk direktivitas yaitu 5,754 dBi untuk bagian Farfield. Kemudian kita juga dapat melihat untuk bagian gain, kemudian untuk bagian realize gain dan semuanya yang ada di bagian sini. Nah itulah untuk perancangan antena microstrip. Jika ada kesalahan dalam perancangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.